Semuanya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, apa siangnya? Siang. Ya. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semangat. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa. Setiap hari anak-anak itu tetap luar biasa ya. Dan memang harus seperti itu ya. Nah, coba siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Semuanya hadir? Ya. Syukurlah semuanya bisa hadir untuk pertemuan kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, nah silakan ketua kelasnya siapkan dulu. Siapa ketua kelasnya? Albert. Oke, silakan siapkan nak. Dodo Rafi. Adi. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke. Bagaimana hari ini kabarnya? Luar biasa. Bagaimana hari ini kabarnya? Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita bernyanyi dulu. Silakan semuanya berdiri. Kalau kita bernyanyi lagu nasional, bagaimana sikap kita? Siap. Semuanya siap. Oke. Proklamasi
Berarti kita sudah harus bilang ya. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Tapi sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu keadaan anak-anak Ibu semuanya. Semuanya sehat kan? Sehat. Apalagi cuaca sekarang ini kadang panas, ya kan? Kadang hujan, ya kan? Jadi kita harus tetap jaga kesehatan, ya. Kita harus tetap jaga kesehatan, minum air putih yang cukup, ya kan? Kemudian apa lagi? Makanan yang sehat. Makanan yang sehat, lalu apa lagi? Berolahraga yang teratur, apa lagi? Istirahat yang cukup, ya. Pulang sekolah, anak-anak Ibu perlu nggak tidur siang? Perlu. Ya. Kalau nggak bisa tidur siang, minimal istirahat, rilekskan semua badannya, ya. Jangan sampai rumah langsung Main HP. iya. Ada di sini yang langsung main FF. Iya, pulang sekolah itu kan udah lelah, jadi harus istirahat, ya. Karena tubuh kita ini juga sama seperti mesin, butuh istirahat, ya. Oke. Nah, oke. Sekarang kita belajar apa? Pelajaran apa? Pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Ada yang masih ingat materi kita pertemuan sebelumnya? Wawancara, iya. Apa ya wawancara? Kayak suara semut atau suara lebah. Coba satu orang dulu. Yang cewek dulu, yang cewek. Ayo. Coba Ibu dengar tadi suara agak kuat itu si Surai. Apa tadi nak wawancara nak? Iya, kegiatan tanya jawab untuk menggali informasi. Coba yang cowok yang ganteng. Kevin. Wawancara apa nak? Wawancara adalah tanya jawab antara apa? Menggali informasi antara siapa dan siapa? Dan narasumber. Hebat anak ibu semuanya. Kayaknya kita di malam belajar semua ini. Siapa tadi malam belajar? Mengulang-ulang materi sebelumnya. Iya, bagus ya. Iya, walaupun tidak ada PR, harus dibuka bukunya, harus dibaca bukunya, ya. Jadi kita jangan belajar hanya saat ada PR. Ya, ada di sini yang belajar hanya saat ada PR? Kalau tidak ada PR aku langsung tidur aku. Langsung main HP. Ada? Ada yang langsung main HP kalau nggak ada PR? Kalau nggak ada PR-nya, baca bukunya. Bu, buku yang mana kami baca? Baca buku pelajarannya. Pelajaran sebelum dan juga pelajaran yang akan dipelajari besok. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke tema baru ataupun ke topik yang baru. Ya. Semuanya perhatikan ke depan. Nih, apa ini? Ide pokok dari orang Ya, ide pokok. Apa ya ide pokok? Siapa tadi malam yang baca bukunya? Ayo. Ide pokok apa, Mbak? Ada? Yang tahu? Oke, kalau nggak ingat, kalau belum dibaca, hari ini kita belajar ya. Nah, oke, silakan. Ide pokok adalah ide utama yang menjadi dasar dalam suatu paragraf atau teks. Yes, 100 tepuk tangan. Tepuk tangan dulu buat dia. Oke. Nah, setiap manusia punya tujuan. Ya enggak? Ya. Tujuan hidup enggak? Ya. Punya? Iya, kalau punya tujuan hidup badannya tegak dong. Jangan ngantuk-ngantuk. Nanti ibu ngantuk-ngantuk ngajarnya gimana coba? Kalau ibu mengajarnya gini, semangat kamu?
Nah, makanya kalau ibunya sudah semangat di depan, anak-anak ibu juga harus semangat dong, ya. Oke, setiap manusia punya tujuan. Sama dengan pelajaran kita hari ini, yaitu mempunyai 2 tujuan pembelajaran. Coba anak ibu yang paling ganteng, Leslie. Oke. Silakan baca tujuan pembelajaran kita yang pertama. Melalui kegiatan menyimak tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan ide pokok yang terdapat dalam paragraf dengan benar. Oke. Melalui kegiatan menyimak tayangan video, peserta didik dapat menguraikan ide pokok yang terdapat dalam paragraf dengan benar. Berarti setelah belajar ini kita akan bisa menguraikan ide pokok dalam paragraf. Oke, sekarang tujuan yang kedua, anak ibu yang paling cantik, Sofia Lajuba. Sofia Lajuba namanya? Iya, benar ya? Ya, oke. Sofia, kemarin, oke. Silakan baca yang kedua. Ya, melalui diskusi, peserta didik dapat menentukan ide pokok dari teks informatif dengan tepat. Itu artinya hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi, ya. Jadi nanti kita akan bekerja dalam kelompok diskusi, ya. Oke. Nah, setelah kita nanti menyimak tayangan video, ya. Nanti setelah ini kita akan menyimak tayangan video. Kemudian setelah itu nanti kita akan mengerjakan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, ya. Nanti itu akan dibagikan 1 per kelompok. Nah, apa yang akan ibu nilai nanti di sana? Kerjasamanya, ya. Harus kerjasama, harus mandiri, ya, harus bernalar kritis. Oke, siap semuanya? Siap semuanya? Siap. Ah, masih sebagian ada yang siap. Siap semuanya? Siap. Itu dong, walaupun sudah jam 11, sudah mau jam-jam makan siang, tapi harus tetap semangat. Ada yang udah lapar, biar ibu suapin. Ada yang lapar? Enggak. Kamu Astin? Enggak. Jadi ibu suapin maksudnya. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Oke. Nah, sekarang mari kita simak video berikut. Silakan anak ibu dengarkan, tapi jangan fokus pada suaranya ya. Soalnya suara itu nanti adalah suara ibu yang agak-agak seksi, ya. Jangan nanti suara ibu jelek, jangan ya. Oke, silakan simak materinya saja ya. Oke. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Ibu harap semua anak ibu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan membahas tentang ide pokok paragraf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang arti, fungsi, dan cara menemukan ide pokok paragraf. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Sekarang kita akan membahas satu persatu. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok dapat ditemukan di dalam kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dibedakan menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di awal paragraf. Yang kedua,
paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf ini memiliki kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Oke, coba lewatkan sedikit. Nah ini. Ada berapa tadi letak kalimat utamanya? Berdasarkan letak kalimat utama ada berapa tadi? Apa yang pertama? Di awal dan di akhir paragraf. Ada beberapa kata lain dari ide pokok paragraf, yaitu gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, dan pokok pikiran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi ide pokok. Ide pokok berfungsi memberikan penjelasan dari inti suatu paragraf, sehingga pembaca dengan mudah dapat memahami paragraf tersebut. Berikut adalah contoh cara. Saatnya jam ke-7 dimulai. Mari kita sama-sama membaca paragraf manusia dan hewan. It's time to begin Secara second lesson. hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, sekarang mari kita lihat paragraf yang pertama. Pada paragraf ini, yang manakah yang menjadi kalimat utama? Yang menjadi kalimat utama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, dari kalimat utama ini kita tentukan ide pokoknya. Dan ide pokok dari paragraf ini adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, yang manakah yang menjadi kalimat pengembang? Kalimat pengembangnya adalah secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, gampang kan menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Nah, sekarang perhatikan ya, di sini ada kalimat utama, ya. Kalimat utama ini adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi, kalimat utama adalah bagian dari ide pokok. Jadi, ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Jadi, ide pokok dari paragraf ini adalah ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi, dia bisa dipotong kalimatnya, tapi harus memiliki arti yang sama. Oke, kita lanjut. Begitulah yang akan kita lakukan untuk paragraf-paragraf selanjutnya. Yang pertama, kita tentukan paragraf tersebut yang mana yang merupakan kalimat utama. Kemudian kita akan ubah menjadi ide pokok. Lalu kita akan menentukan kalimat pengembangnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini Ibu akan menjelaskan cara menentukan ide pokok paragraf. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Lalu, bacalah teks secara berulang. Kemudian yang ketiga, temukan kalimat utama. Apakah dia ada di awal, di akhir,
atau di awal dan di akhir. Ide pokok terdapat pada kalimat utama yang ditemukan. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Dapat kita temukan di dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Letaknya bisa ada di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ide pokok bacaan adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Adapun fungsi ide pokok adalah menjelaskan inti dari suatu paragraf. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat, baca secara berulang-ulang, temukan kalimat utama, lalu ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu rasa semuanya sudah jelas. Jangan lupa anak-anak ibu tetap semangat dalam belajar. Oke. Apa tadi yang dijelaskan dalam video? Apa? Yang kuat. Apa? Ide pokok tadi letaknya di mana? Di akhir? Di awal atau di akhir? Di awal namanya apa? Oke, di akhir? Di awal dan di akhir? Good, 100 buat semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, coba anak ibu semua perhatian ke depan. Ya. Kita lihat paragraf yang kedua. Coba baca dulu Grego. Salah satu Paragraf yang kedua. gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ yang tersusun dalam satu gerak. Organ gerak bergerak untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berlari, dan sebagainya. Iya. Dari paragraf yang kedua ini, kira-kira mana yang menjadi ide pokoknya atau yang mana yang menjadi kalimat utamanya? Coba. Gerak pada Iya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Itu kalimat utamanya. Yang mana ide pokoknya? Ayo. Ayo, siapa yang mau coba? Kalau salah nggak apa-apa, nggak ibu panggil orang tuanya. Ayo. Kalau salah nggak apa-apa, nggak usah takut ibu panggil mama papanya ke sekolah, nggak apa-apa. Ayo. Coba si depan kak, ayo. Atau ada yang mau coba? Apa ide pokoknya? Tadi kalimat utamanya sudah kita temukan. Kalimat yang pertama. Oke, Presi mau coba? Ayo kak, ya. Ayo. Oke, Mbak Tian. organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, Itu bukan. Itu pengembang. Oke, ya, Pak Dimas. gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Iya. Itu kalimat utama. Bisa kita potong sedikit? Bisa Nah, gerak manusia dan hewan menggunakan organ gerak apa? Tersusun dalam sistem gerak. Ulangi sekali lagi. Gerak manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Oke, berarti ini termasuk paragraf apa? Paragraf apa? Tadi ada deduktif, ada induktif. Deduktif. Kenapa deduktif? Ya, betul. Karena ide pokoknya ada di awal. Oke. Nah,
Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang kasih pertanyaan dalam bentuk LKPD ya. Oke. Ini setiap kelompok sudah Ibu tentukan tadi ya dalam bentuk kelompok. Tadi sengaja sudah Ibu dudukkan dalam bentuk kelompok supaya jangan ribut ya. Geser sana, geser sini ya. Jadi ini tadi sudah Ibu bagi kelompok. Silakan setiap kelompok mengerjakan LKPD-nya. Nah, ini jangan nyontek ke kelompok sebelah. Karena ini ada 2 jenis. Jadi nanti belum tentu LKPD yang di sini sama dengan LKPD mereka. Karena di sini ada 2 jenis LKPD. Jadi ada 3 kelompok yang sama, 2 kelompok lagi sama, tapi berarti dia ada 2 jenis ya. Oke. Nah, udah? Masing-masing kelompok sudah dapat ya? Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, silakan baca teksnya. Udah? Silakan baca teksnya. Kemudian, yang kedua, tentukan ayo. Ide pokoknya. Kalian semua belum semangat ini loh. Kenapa udah lapar? Udah lapar? Nah, kalau gitu air bikin dulu lah kita biar semangat. Air bikin lah dulu kita biar semangat. Ayo. Kayaknya ini sudah mulai apa ya? Udah lapar ya? Oke, semua berdiri lagi. Partisipasi ya. Paragraf artinya di bawah. Paragraf 1 sampai paragraf 3. Nanti silakan tentukan salah satu dari kalian yang akan mempresentasikan hasilnya di depan, ya. Ya. Sudah? Ayo lanjut. Jangan nganggur. Udah siap? Belum aja mulai, Bu. Ya, betul. Nganggur kayak Bu. Ayo. Kasih kesempatan teman-temannya ya. Semua harus bekerja sama ya.
Ada yang sulit? Jangan satu orang dong yang bekerja, yang lain bantu nggak? Ya, semua harus berpartisipasi. Ibu mau lihat pelajarannya? Ayo, ganti-gantian, tulisnya yang bagus. Ingat. Oke. Temannya ya. Itu judul di situ. Penulisan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu di mana letaknya? Di awal. Iya. Enggak lupa huruf kapital. Ya, hapuskan ini Riki. Ingat gue nama orang. Nama orang huruf kapital. Sampai sini gue. Hapuskan aja. Buku. Berarti ayo digayakan aja. Enggak sampai semua semuanya. Ayo hapus. Ibu bilang tadi apa? Ide pokok itu ada di dalam kalimat pertama. Bisa nggak lagi agak dirubah sedikit biar jangan sama persis dengan kalimat pertama? Ya kan? Karena tadi ide pokok itu ada di dalam apa? Kalimat. Coba. Bisa kamu tidak ada. Rena kan itu sudah rapat. Ini yang mana ini? Mulai dari mana? Dari membaca buku minat, membaca buku masalah. Iya. Mana satu lagi? Membaca buku masalah. Sudah diperbaiki yang tadi?
Sudah selesai? Sudah? Ini sudah selesai? Sudah? Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Siapa nanti yang mau maju ke depan? Aku gak jelas suaraku. Suaraku gak jelas. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Halo? Kelompok 4 sudah? Kelompok 4 sudah? Kelompok 5 sudah? Sudah? Nah, semuanya sudah siap. Berarti semuanya sudah bisa maju ke depannya. Coba kita mulai dari kelompok 1. Coba kelompok 1 silakan maju ke depan. Yang lain perhatikan. Coba. Ini teksnya pendidikan di luar sekolah. Kelompok mana yang teksnya sama dengan ini? Oke, itu ya. Berarti nanti yang akan menanggapi kelompok ini adalah kelompok ini karena teksnya sama, ya. Oke, silakan baca dulu teksnya dari awal sampai akhir. Lalu nanti kamu baca ide pokok dari setiap paragraf. Ayo. Pendidikan di luar sekolah. Akses pendidikan di luar sekolah ini sangat mudah. Siswa tidak hanya bisa belajar di dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas. Misalnya dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler. Tidak hanya itu, lembaga kursus informal juga tersedia di luar sana. Siswa yang ingin mengembang diri dalam bidang bahasa bisa mengambil kursus bahasa asing. Adanya metode pembelajaran secara online dan offline menjadi alternatif bagi siswa yang waktunya terbatas. Pengembangan diri dalam bidang tersebut bisa diikuti siswa dengan dalam para seniman yang hadir di bidangnya bahkan secara terang-terangan membuka kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan dirinya dalam bidang tersebut. Ide pokok paragraf pertama, akses pendidikan di luar sekolah ini sangat mudah. Oke, paragraf kedua. Ide pokok paragraf 2, siswa yang ingin mengembangkan diri dalam bidang bahasa bisa mengambil kursus bahasa asing. Ide pokok paragraf ketiga, pengembangan diri dalam seni pun bisa diikuti siswa dengan mengambil kelas menulis. Oke, coba kelompok ini silakan beri tanggapan kepada kelompok ini. Kasih tanggapanmu. Apakah kamu setuju dengan ide pokok yang mereka buat atau enggak seperti itu, Bu? Nah,
Setuju? Oke. Sudah cocok? Sudah cocok? Oke. Katanya sudah cocok. Atau kelompok lain ada yang mau menanggapi? Aku belum masih berdiri. Ada yang mau menanggapi lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1. Kelompok 1 luar biasa, sudah mau berusaha untuk mengerjakan tugasnya dan hasilnya pun bagus. Oke, sekarang kelompok 2. Oke, silakan maju satu orang mempresentasikan atau dia jangan capek. Ya, duduk. Silakan duduk. Silakan 2 orang, 1 membaca teks, 1 nanti bisa membacakan ide pokoknya. Ayo, silakan maju ke depan. Ayo. Ayo kamu sama dia. Membaca doang. Ayo. Ayo Asti, sama kamu aja ya. Oke, nggak apa-apa. Ayo, silakan. Nggak usah takut, nggak dipanggil orang tuanya. Ayo, silakan maju ke depan. Kelompok yang lain melihat ya. Nanti kasih tanggapan. Ayo. Yang kuat dong. Banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca. Salah satunya buku elektronik di seluruh buku dan membaca hanya menggunakan laptop kita. Keunggulan dari e-book tersebut bentuknya ringkas dan praktis. Akan tetapi menggunakan daya listrik hingga baterai telepon kita habis untuk tidak bisa dibaca selain itu. Jika terlalu lama menggunakan laptop kita, kesehatan mata dapat terganggu karena harian yang membacakan. Minat baca buku diharapkan meningkat dengan adanya buku cetak dan buku elektronik. Kita harus belajar baca buku di slide kita. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dan untuk baca buku yang kita menjadi tahu apa kita menjadi tahu budaya budaya makanan membuat kehidupan kita. Di pokok Oke, ide pokoknya silakan dibaca oleh Renato. Ayo. Yang kuat lah. Dengar ibu, kuat. Nggak dengar loh, gimana mau menanggapi mereka? Ayo, Astila. Ayo, ini nanti yang menanggapi kelompok yang 2 ya, yang sama dengan teks mereka ya. Ayo, dengarkan. Ayo. Minat buku masih sangat tinggi. Buku elektronik disebut e-book. Di pokok paragraf 3. Minat baca diharapkan dengan adanya buku cetak dari buku elektronik. Oke, gimana? Coba baca sekali lagi biar didengar mereka. Apa ide pokok dari paragraf pertama? Ide pokok paragraf pertama. Minat buku masih sangat tinggi. Katanya minat buku masih sangat minim. Bagaimana tanggapan dari 2 kelompok? Ayo. Tadi yang sama dengan teks mereka kamu berdua kan? Oke ya. Katanya minat buku masih sangat minim. Ada yang salah? Apa? Iya. Harusnya minat membaca buku. Salah tulis ya. Nanti diperbaiki ya.
ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Oke, lanjut. Yang kuat. Ayo dengarkan. Yang dua kelompok. Minat baca diharapkan biarkan adanya buku cetak dan elektronik. Betul? Minat baca. Minat baca buku. Diharapkan adanya Diharapkan dengan adanya dengan adanya buku cetak dan elektronik. buku cetak dan buku elektronik. Benar? Coba. Setuju dengan ide pokok mereka? Agak apa Ibu lihat? Agak rancu. Ibu dengar. Coba. Yang lihat aktif. Minat baca buku diharapkan dengan adanya buku cetak dan elektronik. Nah itu dia makanya mau bilang dengarkan. Tapi kalau ada yang kurang, ada yang kurang begitu. Jangan diam saja, kelompok ini juga. Ya, yang mana yang aktif itu yang dapat nilai bagus nanti. Ayo, baca sekali lagi aktif. Minat baca buku diharapkan dengan adanya buku cetak dan elektronik. Nah, coba kasih pendapat kalian. Cuma bukan Ya makanya dibaca. Minat? Baca yang benar. Baca Bu. Ini ya. Yang benarnya apa ya? Minat baca diharapkan meningkatkan dengan adanya minat baca diharapkan meningkatkan dengan adanya buku cetak dan buku elektronik. Iya. Minat membaca diharapkan meningkat, bukan meningkatkan. Meningkat dengan adanya buku cetak dan buku elektronik. Oke. Habis? Habis. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2. Walaupun masih ada yang salah, tapi yang penting adalah sudah berusaha dan sudah mau bekerja sama. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Ada yang silakan kelompok 3. Kelas 6A, praktek di belakang kelas 3A. Terima kasih. Ayo, 2 orang. Hah? Ya. Baca ceritanya yang kuat. Oke, stop. Ini nanti akan ditanggapi oleh kelompok ini, ya, karena teks kalian sama. Oke, silakan. Siswa hari ini mengembangkan diri dalam bidang bahasa. Bisa mengambil kursus bahasa asing. Ada pembelajaran suara, potret, dan menjadi alternatif bagi siswa yang sekolahnya terbatas. Ya. Perkembangan pendidik dalam bidang siswa dicoba mengambil kelas aktif, harus terima deadline dan siapkan bahkan secara kesempatan bagi anak-anak Sudah? Oke. Dengarkan ide pokok dari kelompok 3. Ayo. Yang kuat, Pak. Yang kuat, Pak. ide pokok paragraf pertama angka dengan sekolah ini sangat mudah. Ya. Ide pokok kedua siswa yang mengembangkan
bahasa bisa mengambil khusus bahasa asing. Ya. Tidak dapat tidak pengembangan diri bidang tersebut diikuti siswa dengan mengambil kelas lukis. Oke. Bagaimana kelompok 1? Setuju dengan ide pokok yang mereka buat? Tidak. Paragraf berapa yang kalian mau perbaiki? Paragraf ketiga. Coba baca sekali lagi, Nak. Pengembangan diri bidang tersebut diikuti siswa dengan mengambil kelas lukis. Oke. Gimana? Bisanya, Bu. Apa? Kurang bisanya. Pengembangan? Pengembangan diri dalam seni pun bisa diikuti siswa dengan mengambil kelas lukis. Oke, boleh. Menurut mereka nggak apa-apa. Menurut mereka itu, menurut kalian ini juga nggak apa-apa. Oke. Oke, tapi yang lain hampir sama ya. Oke. Ada lagi? Yang lain mau menanggapi lagi? Nggak ada? Oke. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, semuanya naik berebat-bebat ya. Oke. Nah, kelompok 4. Silakan. Ini akan ditanggapi oleh kelompok ini, kelompok 2 ya. Kelompok 2 akan menanggapi sama ya, apa judul teksnya? Apa judul teksnya? Sama ya? Ayo budayakan membaca. Oke, silakan nanti kalian tanggapi. Oke, silakan dengar kelompok ini ya. Saya menanggapi pula kelompok ini ya. Silakan baca yang keras. Ayo. Ya, betul. Iya. Betul? Betul? Setuju dengan ide pokok mereka? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kelompok yang terakhir, kelompok 5. Ayo silakan. Ayo, Oscar. Ayo, Oscar dan Isabel. Ayo. Banyak membaca.
Ayo. Ya. Gimana? Kelompok 4 cocok? Setuju dengan ide pokok yang mereka buat? Ada komentar atau apa? Gak ada? Oke. Tepuk tangan buat kelompok 5. Oke, terima kasih. Silakan Ibu. Oke. Nah, semuanya sudah mempresentasikan hasilnya. Dan sebagian besar Ibu lihat tadi sudah mulai paham bagaimana cara menemukan ide pokok dalam paragraf. Ya. Jadi untuk kedepannya kalau kamu disuruh untuk membuat ide pokok paragraf, caranya sama. Pertama, kamu baca dulu, ya kan? Kemudian yang kedua, baca lagi dengan seksama. Yang ketiga, tentukan kalimat utamanya. Lalu di dalam kalimat utama apa? Ada apa? Halo? Di dalam kalimat utama ada apa? Ide pokok. Oke, ulang sekali lagi. Bagaimana tadi cara mencari ide pokok? Pertama, baca. Kedua, tentukan kalimat utama. Yang ketiga, tentukan ide pokoknya. Kenapa malu-malu? Udah lapar. Iya, oke. Coba semuanya tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Karena semuanya sudah dapat. Oke. Evaluasi yang akan dikerjakan oleh masing-masing, ya. Masing-masing silakan kerjakan, waktunya hanya 10 menit. Oke, dia hanya ada 3 paragraf saja, jadi tidak terlalu banyak. Ya, sama. Tentukan ide pokok setiap paragraf. Ya, di bawah, tulis di bawahnya ya. Oke, silakan. Tulis lagi, ayo. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ya. Ayo, mulai. Ada berapa paragraf itu? 3 paragraf. Ya, paragraf 1 ada ide pokok 1, paragraf 2 ada 1 ide pokok, paragraf 3 juga begitu. Ya. Namanya jangan lupa ya. Cari ide pokok setiap paragraf.
Bukan digarisin, ditulis lah. Ide pokok aja. Iya, ide pokoknya saja setiap paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Bisa? Di garis bawah nih kan, Bu. Nggak usah di garis bawah, ditulis. Jangan hanya di garis bawah, ditulis. Coba hitung ada berapa paragraf? 1, 2, 3. Sudah selesai? Kalau ibu berarti sudah selesai. Coba baca dalam hati. Coba. Acara ini dilakukan sebagai waktu masyarakat Melayu dan mereka merasakan yang mana yang menjadi ide pokok dari paragraf ini? Tulislah. Namanya sudah? Soalnya paragraf 1, paragraf 2, jangan 1, 2, 3. Misalnya suatu misalnya bagus selain kalian. Bu, Adrian mau pipis, Bu. Tepung tawar adalah salah satu upacara suci masyarakat Melayu, terutama di daerah ya sampai titik, ya kan? Yang mana di situ ide pokoknya? Ya, Bu. Satu muda, Bu. Satu muda. Oke, terima kasih. Terima kasih. Siapa yang kesulitan? Ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Kesulitan? Apa nak? Ininya, Bu. Ah, Ini aja kan, Bu. Atau sampai bawah dulu. Dia pokoknya dulu. ide pokok itu hanya satu dari setiap paragraf. Ya? Selesai? Selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bu, bisa, Bu. Bisa, Bu. Udah. Oke. Anak? Iya. Sibuk nggak disingkat. Kenapa nggak disingkat?
Tapi kalau memang tidak bisa disingkat lagi, nggak apa-apa. Bisa ya? Bisa kan? Bisa kan? Satu. Itu aja nomor satu. Apa sih dua? Nah. Udah nak? Iya. Udah? Oh ya. Ini nama kelompoknya, nama anggotanya siapa? Ini nama kelompoknya sudah? Sudah, Bu. Sudah kan? Ibu. Ip. Ip. Sudah? Memeng? Oke, berapa orang lagi yang belum? Angkat tangannya. Oke. Oke. Sambil temannya mengerjakan, sekarang perhatikan ke depan. Oke. Coba semuanya perhatikan ke depan. Kalau sudah selesai, yang lain nanti menyusul saja, nggak apa-apa. Oke, semuanya tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk kosong. Sudah lapar dia itu ya. Oke, nah yang menjadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, siapa yang mau buat kesimpulan? Ayo. Ayo. Apa kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Oke, coba Presi. Apa yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini? Coba apa? Enggak tahu. Apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir tadi? Oke. Cara menentukan ide pokok. Apa tadi ide pokok? Ide pokok adalah Inti dari sebuah paragraf. Bagaimana tadi cara mencari ide pokok? baca keseluruhan teks. Oke, baca keseluruhan teks. Kemudian Ide pokok di bagian awal, akhir. iya, carilah ide pokok baik di awal, di akhir atau di awal dan di akhir. Oke. Itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Cara menentukan ide pokok, kita harus membaca teksnya. Lalu kita tentukan kalimat utama setiap paragraf. Lalu di dalam kalimat utama terdapat apa? Terdapat apa? Ide pokok. Ide pokok. Oke. Nah, satu pesan ibu kepada anak-anak ibu. Nanti di rumah silakan ulang-ulang lagi pelajaran kita hari ini, ya, supaya sebentar lagi kita akan menghadapi ujian semester 1, ya. Nah, jadi nanti di ujian kalau sudah ada nanti pertanyaan menentukan ide pokok, ibu yakin semua anak-anak ibu sudah paham. Oke? Oke. Ketua kelas siapkan. Silakan ketua kelas siapkan biar kita pelajaran kita
Cek. Cek, cek. Tes. 1,